Selanjutnya kita akan membahas modul 7, yaitu modul sorting. Sorting apa sih? Jadi sorting itu adalah menukar-nukar posisi data ataupun indeks data dalam array. Jadi dengan memperoleh array atau data yang berurutan. Ada ascending dan descending. Ascending itu apa sih? Ascending itu adalah pengurutan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Habis itu descending yaitu pengurutan data dari nilai terbesar sampai terkecil. Nah, untuk selanjutnya, metode pengurutan array yaitu ada 4. Yang pertama ada counting sort, yang kedua ada selection sort, yang ketiga ada insertion sort, dan yang keempat ada bubble sort. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan lebih detail, jadi stay tune. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Oktavian dengan kode asisten IAN. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari counting sort. Oke, prinsip kerjanya adalah yang pertama, membuat array baru dengan range sebanyak nilai minimum hingga nilai maksimum. Kemudian, isi dari array lama akan dipindahkan ke array baru berdasarkan frekuensi dari data-data yang terdapat pada array lama. Lalu, isi dari array baru akan dipindahkan kembali ke array lama secara berurutan. Contohnya, di sini kita punya 5 buah array, yaitu 0, 3, 2, 6, 5. Kita tahu array di sini nilainya tidak berurutan. Nah, dengan counting sort, kita akan mengurutkan array-array tersebut. Nah, kita tahu bahwa dari array yang lama, nilai minimumnya adalah 0, dan nilai maksimumnya adalah 6. Maka kita buat array baru dengan range dari 0 sampai 6. Nah, kemudian nilai dari array yang lama akan dipindahkan ke array yang baru berdasarkan frekuensinya. Kayak 0 ke 0, 3 ke 3, 2 ke 2, 6 ke 6, 5 ke range 5 gitu. Nah, kemudian array yang baru akan terisi oleh nilai-nilai dari array yang lama. Nah, dari array yang baru kita pindahkan lagi ke array yang lama berurutan. Jadi akan terurut seperti 1 ke 1. Kan awalnya kita tahu bahwa dari array yang lama yaitu 0, 3, 2, 6, 5, setelah di counting sort itu jadi terurut jadi 0, 2, 3, 5 sampai 6. Seperti itulah gambaran dari prinsip kerja counting sort. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dega Pradipta Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma counting sort. Nah, jadi di codingan ini, di source code-nya ini, kita menggunakan dua array, yaitu ada array data dengan array temp. Nah, fungsinya array data itu sebagai array utamanya, sedangkan array temp itu sebagai array sementara untuk kita melakukan sorting. Pertama, saya akan menjelaskan di line 1 dulu, yaitu ada include stdio.h, yaitu sebagai library-nya. Dan di line 5 sampai line 7, yaitu ada printf by data. Jadi di situ kita akan menginputkan berapa banyak data sih yang mau kita sorting gitu. Setelah itu ada di line 9 sampai line 26. Nah, di sini kita akan berperan pada array data dan mencari nilai max dan min. Setelah itu di line 28 sampai line 29 yaitu ada mengosongkan array temp. Dan di line 31 sampai line 32 yaitu ada proses counting sort pertama, yaitu hitung frekuensi data. Nah, jadi di sini ada array temp itu berfungsi untuk sebagai array sementara saja untuk melakukan sortingnya. Setelah itu ada di line 34 sampai line 40 yaitu proses counting sort kedua, yaitu mengisi array utama. Nah, di sini kita sudah memindahkan dari array temp ke array utama dalam keadaan sudah tersorting atau sudah terurut. Dan di line 42 sampai 43 ada menampilkan untuk hasil sortingnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana
jika codingan ini di running. Nah, di sini saya akan menginputkan datanya itu ada 5, yang contoh ada 19, ada 1, ada 3, 5, dan 11. Dan hasilnya sudah tersorting dari terbesar sampai terkecil. Mungkin sekian dari saya tentang counting sort. Ya, halo semuanya, saya Agus Mutafarid dengan kode asisten GUS. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul ketujuh, yaitu sorting di bagian section sort. Oke, lanjut. Nah, di sini ada section sort memiliki beberapa prinsip kerja, yaitu yang pertama, cari nilai ekstrim, maksudnya nilai maksimum atau minimum pada area. Misalkan area adalah area yang ingin diurutkan. Kemudian kita tukarkan indeks ketiga dengan indeks pertama. Indeks pertama sudah terisolasi. Nah, lanjut tentukan nilai ekstrim selanjutnya dan tukarkan dengan indeks kedua. Lalu isolasi indeks kedua dan ulangi langkah tersebut hingga data terakhir. Oke, nah di sini kita punya salah satu contoh dari selection sort secara ascending atau dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini kita punya area dengan nilai awal yaitu 372165. Kemudian dari nilai awal atau area tadi kita cari nilai minimum dari indeks ke 0 sampai ke 5. Didapat nilai minimumnya yaitu 1. Kemudian kita tukar atau isolasi dengan nilai 0 atau indeks ke 1. Nah, setelah itu kita ulangi langkah tersebut sehingga didapat nilai akhir atau nilai yang telah disorting dengan menggunakan metode section sort secara ascending yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Seperti yang pada ini, yang terakhir. Oke, jika ingin lebih jelasnya kita dapat melihat video ini. Oke, yang pertama kita memiliki nilai awal seperti tadi yaitu 372165. Nah, caranya kita mencari nilai minimum terlebih dahulu. Yang pertama kita mengecek apakah 3 atau 7 lebih kecil dari 3. Jika tidak, kita lanjutkan ke indeks berikutnya. Nah, jika jika 2 lebih kecil dari 3 atau 3 lebih besar dari 2, maka kita tukarkan nilai minimum barunya ke 2. Nah, seperti yang ini juga, jika 2 atau 1 lebih kecil dari 2, kita tukarkan nilai minimumnya yang baru ke 1. Kemudian kita lakukan pengecekan selanjutnya. Nah, jika sudah selesai sampai indeks terakhir, kemudian kita tukarkan nilai yang tadi, nilai minimum yang baru tadi, ke indeks 0, atau di sini yaitu nilainya 3. Kita tukarkan. Nah, yang tadinya 1 di nilai indeksnya ke 3, kita tukarkan ke nilai indeksnya ke 0. Kita tukarkan. Nah, sehingga kita dapatkan nilai barunya yaitu 1722365. Nah, langkah tersebut kita ulangi sampai akhirnya kita mendapatkan nilai baru yang telah diurutkan sama seperti pada video berikut. Nah, sehingga nilai akhir yang telah diurutkan dengan menggunakan metode selection sort secara ascending yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program contoh dari selection sort berikut ini. Nah, lanjut ke contoh codingan. Ke contoh codingan. Nah, di sini saya menggunakan contoh source code section sort secara ascending. Yang pertama bisa kita lihat di line ke-7 seperti ini. Nah, di line ke-7 kita bisa memasukkan jumlah data yang ingin diurutkan. Contohnya data ke-1 nilainya sekian, data kedua nilainya sekian, sampai data ke N. Nah,
Di sini kita bisa mencari nilai minimalnya atau nilai maksimalnya tergantung metode pengurutannya, baik itu ascending maupun descending. Kemudian kita lanjut ke baris 10 sampai ke 19. Nah, algoritmanya mencari nilai minimum pada data, kemudian diperluas sampai ke indeks 0. Nah, proses ini terus berlangsung atau berlanjut atau berulang sampai data terurut. Yang terakhir yaitu pada baris ke-10, ke-21 sampai ke-26. Nah, di sini merupakan untuk menampilkan fungsi yang menampilkan hasil data dari yang telah diurut menggunakan metode selection sort secara ascending. Kemudian kita coba untuk merunning kodenya. Nah, di sini kita masukkan jumlah banyak data yang ingin kita urutkan, misal 6. Nah, kita masukkan nilainya secara random atau acak. Misal 3, 7, 2, 1, 6, 5. Nah, kemudian kita dapatkan nilai akhir atau nilai yang telah diurutkan secara ascending menggunakan metode selection sort, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kenalin aku Natasha Bedora Barus dengan kode asisten NFB. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait salah satu metode sorting yang ada di modul 7, yakni insertion sort. Seperti apa ya contohnya, prinsip kerjanya, pemrogramannya? Oke, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi prinsip kerja dari metode ini adalah dengan mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca, kemudian secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan yang telah dibaca ke sisi kiri array jika data dalam indeks array sebelumnya belum terurut. Kalau teman-teman menyadari ataupun teman-teman mungkin sudah pernah belajar metode bubble sort, ada kesamaan antar dua metode ini. Yang mana kesamaannya adalah sama-sama membandingkan suatu data dengan data di sebelahnya. Lalu, apa sih yang membedakan metode ini dengan bubble sort? Adalah dalam metode ini otomatis perbandingan dibuktikan kebenarannya pada kondisi di depannya secara langsung dalam setiap tahap. Atau bisa kita bilang syaratnya ini dicek sampai depan. Nggak hanya ke samping kanan, nggak hanya dicek ke sebelahnya, tetapi juga dicek lagi nih ke depan, apakah data ini sudah terurut, kayak gitu. Oke, lalu gimana sih, Kak, ilustrasinya gitu ya, biar mudah kita mengetahui tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi, bisa kalian lihat bahwa terdapat array dengan indeks 0 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Data pada indeks 1, angka 3 ini, dibandingkan pada daerah abu-abu, angka 5. Karena angka 3 ini nilainya lebih kecil daripada 5, maka kita perlu menyisipkan data pada indeks 1 kepada daerah abu-abu sehingga setelah penyisipan tersebut, nih ya, bagian abu-abu tetap dalam keadaan terurut secara relatif. Kenapa relatif? Karena ini belum selesai ya teman-teman. Karena masih ada proses sorting lanjutan, belum selesai. Belum cuma di sini aja nih, tapi kita harus ngecek sampai data yang terakhir kayak gitu. Oke? Gampang ya? Kayak ini dicek nih, 5 sama 3 besar siapa? Besar 5, 5 ke sana, 3-nya maju. Oke, udah. Berarti yang abu-abu akan kita urutkan dengan yang daerah putih. Oke, 5 sama 4. Besar siapa? Besar 5, 4 maju. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Enggak ya, 4 lebih besar, jadi posisinya tetap di sini. Oke, berarti daerah abu-abu tetap dalam keadaan terurut secara relatif. 5 dibanding sama 7. Lebih kecil siapa? Kecil 5. Tetap ya, berarti urutannya benar. Tetap. 7 sama 6. Besar siapa? Besar 7. 6-nya pindah. 6 sama 5, apakah 6 lebih kecil dari 5? Enggak, berarti tetap di posisinya. Dicek lagi nih, 1. 1 apakah lebih besar dari 7? Enggak, maju. 1 apakah lebih besar dari 6? Enggak, maju. 1 apakah lebih besar dari 5? Enggak. Lebih besar dari 4? Lebih besar dari 3? Nah, nih, dilanjutkan saja. Jadi nanti hasilnya akan terurut seperti ini. Jadi daerah abu-abunya sudah terurut.
Atau lebih mudahnya kita lihat salah satu video ilustrasinya, teman-teman. Nah, ini 5 sama 2, oke, 2 maju. 5 sama 4, oke, 4 maju. 5 sama 6, tetap. 1 sama 6, maju, 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 maju. Jadi, nggak langsung loncat gitu ya, teman-teman, tapi dibandingkan secara bertahap ke depan. Nggak hanya ke samping, tetapi ke depan. Oke, kita lihat sekali lagi. Boleh teman-teman cermati. Gitu ya, bertahap. Nah, udah terurut, tapi ini secara ilustrasi gitu ya, secara konsepnya seperti itu. Tapi secara pemrograman gimana Kak bentuknya? Oke, kita lihat. Nah, jadi ini bentuk bahasa aslinya teman-teman, pemrogramannya. Jangan takut duluan, jangan pusing duluan, kita akan tinjau. Karena sebenarnya kalau ditinjau ini biasa aja sih, dan teman-teman pasti udah mau pelajari ini di materi sebelumnya, materi awal. Ya gitu, paling yang berbeda hanya di proses sortingnya. Seperti biasa, kita pakai include stdio.h gitu ya. Apa sih ini? Mungkin ini untuk mengingatkan kembali gitu ya informasi bahwa include studio.h adalah preprocessor direktif untuk mengimpor libraries stdio.h standar input output std standar input output yang dibutuhkan untuk menggunakan fungsi input dan output dalam pemrograman. Jadi ini kamusnya gitu ya. Library-nya, input dan output. Oke, kita lanjut ke void main. Main, seperti biasa. Main apa? Utama. Berarti ini bisa kita sebut fungsi utama atau kerennya main function. Gitu ya. Dibuka, jangan lupa. Terus ada integer, angka, square bracket 50, I, C, X, dan temp. Berarti ini apa namanya? Ini tipe datanya integer ya, tapi fungsinya dia di sini untuk apa? Oke, variabel, benar. Jadi ini adalah untuk mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan dalam pemrograman. Jadi variabel yang dipakai di program ini. Mulai dari nih angka, array angka, ini akan menyimpan data yang akan diurutkan. Terus I dan J untuk looping, untuk iterasi, untuk perulangan. Terus X, variabel X untuk menyimpan jumlah data yang diinginkan. Dan temp apa? Temp itu singkatan dari temporary, sementara. Berarti variabel sementara untuk pertukaran nilai. Aman ya di sini ya. Kita lanjut masuk ke ini, printf, banyak data. Dan scanf, percentage D, dan X. Seperti biasa, printf itu adalah sesuatu yang dilihat oleh user. Kalau nggak ada, boleh nggak, Kak? Boleh, tapi akan membingungkan user, karena kayak mereka baru ngerunning, terus tiba-tiba disuruh masukin sesuatu, sedangkan tidak ada instruksi yang jelas. Jadi, printf itu dihapus sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini penting untuk dimasukkan, untuk Anda. Jadi, ini kalau hasilnya seperti apa? Seperti ini, oke? Ini kalau di running nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Banyak data, dan seperti biasa, untuk menginput kita perlu scanf. Oke, aku akan memasukkan suatu data berbentuk dengan tipe data integer. Karena kita pakai percentage, berarti tipe data integer. Nah, ada banyak nih integernya. Yang mana? Oke, kita harus kasih alamat nih. Dan X, berarti banyak data yang dimasukkan user akan disimpan di variabel X. Oke, ini nih. Misal contohnya ini 6. Nih, user ini masukin 6 misalkan. Kita lanjut ke proses looping. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari X, I plus plus. Seperti biasa, ini apa? I sama dengan 0. I sama dengan 0 adalah inisialisasi. I lebih kecil dari X adalah kondisinya. Berarti perbandingan yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Dimana selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler itu akan terus perulangan gitu ya, akan lanjut, prosesnya akan lanjut sampai kondisinya tidak terpenuhi.
Jadi kenapa harus ada update statement? Karena kalau nggak ada update statement, berarti kan kondisinya akan selalu benar. Berarti akan looping forever. Jadi harus ada, gitu ya. Harus ada update statement-nya biar ada pastinya nih stopnya kapan. Kayak gitu. Terus masuk ke printf, masukkan data, percentage day, kenapa nggak ada dan-nya? Ini ada dan-nya, ini kok nggak ada dan-nya? Karena ini kan printf, jadi tidak perlu menginputkan sesuatu. Inputnya nanti di sini nih. Ini hanya print yang dilihat gitu ya. Kenapa sih harus I plus 1? Karena I ini dimulai dari 0, kalau teman-teman tidak menambahkan 1, nanti yang muncul di sini itu masukkan data ke 0, masukkan data ke 1, masukkan data ke 2. Salah nggak? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi akan membingungkan user ya, karena kayak masukkan data ke 0 ini kan kayak aneh. Jadi lebih baik sesuai kaidahnya aja, mulai data itu dari 1. Oke? Terus ini kan yang dilihat, terus kita inputnya lewat mana? Inputnya dari sini. Percentage D disimpan di angka. Square bracket I. Sini. Oke? Nah, kita lanjut ke proses sortingnya. Kita akan memakai perulangan, I sama dengan 0, I lebih besar sama dengan X min 1, I plus plus. Ini sama aja ya teman-teman. Ini dikurangi 1, terus ada sama dengannya. Ini nggak dikurangi 1 dan nggak ada sama dengannya. Tapi sama-sama. Tapi sama aja kok. Nah, temp sama dengan angka square bracket I, ini tuh untuk menyimpan nilai saat ini dalam variabel sementara temp. Oke, J sama dengan I, ini menginisialisasi variabel J dengan nilai I, while, nih, sampai sini, itu tuh untuk melakukan looping selama nilai J lebih dari 0, dan nilai temp lebih kecil dari nilai pada indeks J-1 dalam array. Lanjut ke bawah, ini adalah untuk memindahkan nilai yang lebih besar ke posisi berikutnya dalam array. Ini untuk mengurangi nilai J agar loop berjalan mundur. Dan ini untuk memasukkan nilai temp ke dalam posisi yang tepat dalam sublist yang sudah terurut sebelumnya. Jadi ini proses sortingnya ya, di sini. Lalu kalau udah terurut, udah gitu. Enggak ya, kita harus nge-print nih, biar usernya tahu data yang terurut itu seperti apa. Oke, kita perlu output hasil dengan printf hasil sorting. Boleh hilang nggak printf hasil sorting? Boleh, tapi lebih baik ada aja ya biar orangnya tahu gitu bahwa angka yang di bawahnya itu berarti hasil sorting. Tapi nggak ada pun nggak apa ya teman-teman, kan langsung ada data terurut kayak gini ya. Tapi kan lebih baik kayak ada ini nggak sih, biar bagus ya nggak? Oke, terus seperti biasa kita pakai looping untuk menampilkan hasil pengurutan. Ini nanti printnya menampilkan nilai dari array angka setelah proses pengurutan dan selesai. Hasilnya seperti ini. Tapi ini itu untuk proses secara ascending. Gitu ya. Ingat ascending apa? Seperti yang di awal, ascending itu adalah pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Terus kalau nilai descending, terbesar ke terkecil gimana, Kak? Proses sortingnya. Apa yang dirubah? Apa? Yang dirubah pastinya di proses sortingnya. Bukan di atas nih. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Tapi sebetulnya di sini teman-teman di proses sorting sendiri. Karena yang membedakan hasil sortingnya kan. Nah, aku kasih spoiler ya. Kalau yang dirubah adalah di sini. Jadi temp itu lebih besar dari angka J-1. Tapi lebih baik kalian coba apakah yang aku sampaikan ini benar, apakah data yang dihasilkan akan dari terbesar ke terkecil, teman-teman yang buktikan. Seperti apa? Apakah berhasil? Sekali teman-teman juga belajar nih, ngetik dari awal, kira-kira apa yang perlu diisi. Karena nanti kalau udah mengetikkan sendiri terus mendapatkan hasil yang lancar, bisa ke running tuh pasti langsung ketagihan untuk coding gitu ya. Oke, mungkin sekian materi untuk metode ini. Kita akan lanjut ke metode berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bubble sort. Nah, apa sih bubble sort itu?
Prinsip kerja dari bubble chart sendiri adalah dengan membandingkan suatu data atau data ke I dengan data di sebelahnya atau data ke I plus 1. Nah, data akan bertukar bila data tersebut lebih besar dari data di sebelahnya, atau bisa disebut juga pengurutan naik atau ascending. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan bubble chart. Yang pertama, bandingkan data pertama dengan data kedua. Karena 5 lebih besar daripada 3, maka tukar kedua data tersebut. Dilanjutkan dengan membandingkan data pertama dan kedua. Nah, karena 5 lebih kecil dari 7, maka tidak terjadi penukaran. Begitu seterusnya sampai data ke N, atau di sini adalah nilainya adalah 6. Kemudian selanjutnya, bandingkan kembali data pertama dengan data kedua, kemudian data kedua dengan data ketiga, begitu seterusnya hingga data ke N kurang 1, atau di sini adalah 5 nilainya. Lalu ulangi terus proses tersebut hingga datanya terurut. Oke, sekarang kita lihat contoh dari program bubble chart sendiri. Nah, seperti biasa untuk pertama kita masukkan terlebih dahulu banyak data yang ingin kita input. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses bubble chart. Nah, dalam proses bubble chart ini terdapat menggunakan dua for. For yang pertama adalah untuk mengulang angka yang kita masukkan atau yang kita inputkan. Kemudian for yang kedua atau yang di line 15 ini adalah untuk menukarkan angka. Nah, lalu angka akan bertukar jika dalam kondisi jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka akan bertukar. Nah, akan terus berlanjut seperti itu sampai data terurut. Setelah data terurut, baru akan menampilkan hasil sortingannya. Sekarang kita coba di running. Oke, yang pertama banyak datanya, kan 5. Data pertama 3, 1, 7. Setelah data dimasukkan, langsung muncul banyak datanya segimana, berapa angka-angka datanya, lalu langsung munculkan hasil sortingannya.